Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya khusus akan membahas tentang long distance marriage atau pernikahan jarak jauh. Bagaimana pandangan Alkitabiahnya, bagaimana pandangan kekristenan, atau mungkin boleh dikatakan bagaimana pandangan saya secara pribadi berkaitan dengan firman Tuhan tentang LDM ini. Nah, saya ingin kita melihat lebih dulu tentang pandangan Alkitab mengenai pernikahan, agar Anda mengerti apa yang kita maksud nanti. Kenapa saya membahas seperti ini? Pernikahan adalah menyatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam satu ikatan yang kudus. Ini menurut firman Tuhan, sehingga saya mengamini ini. Jadi dalam kekristenan tidak bisa pernikahan itu terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mencatat itu dengan jelas tentang apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tuhan marah, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora akibat perbuatan mereka. Bahkan firman Tuhan mencatat juga dengan jelas tentang apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam dosa ini, bahwa orang-orang yang mengganti hubungan yang wajar dengan yang tidak wajar tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Nah, saya lanjutkan. Pernikahan itu menurut kekristenan adalah menyatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam satu ikatan yang kudus. Dalam Markus 10 ayat 6-9 kita bisa baca ini. Sebab pada awal dunia, Yesus sendiri berkata ini, sebab pada awal dunia Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ayat yang ke-8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Perhatikan baik-baik, Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lalu berikutnya, keduanya itu akan menjadi satu daging, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Termasuk pekerjaan. Tidak boleh ada satu pekerjaan pun atau hal-hal lain pun yang menceraikan Anda sebagai suami dan istri. Walaupun untuk waktu yang mungkin Anda bilang, kan cuma 1 tahun, cuma 6 bulan, cuma 3 bulan. Nah, saudara, Bapak Ibu, saya mau Anda mengerti apa yang diinginkan oleh firman Tuhan, apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Saya lanjut dulu, nanti kita akan bicara tentang itu. Pernikahan adalah kudus di hadapan Tuhan. Pernikahan itu harus dijaga. Firman Tuhan mengatakan jangan mengganggu, jangan mengotorkan ranjang pernikahan. Karena itu dalam kekristenan pernikahan itu kudus di hadapan Tuhan. Anda tidak bisa sembarangan bermain-main dalam pernikahan. Sekarang ini ada satu hal yang sangat terkenal, yaitu namanya poliamori, di mana ada orang bisa menikah, tapi kemudian dia bisa memadu asmara dengan orang lain, 2 atau 3 orang lain, dengan sepengetahuan istri atau suami. Bapak Ibu, hal ini dosa di hadapan Tuhan, kekejian di hadapan Tuhan. Karena itu pernikahan adalah kudus di hadapan Tuhan. Pernikahan tidak boleh dipandang sebelah mata. Haleluya. Kenapa? Karena pernikahan adalah satu komitmen yang Anda perbuat, yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan dan saksi-saksi. Ada hamba Tuhan di situ, ada siapa lagi? Jemaat Tuhan di situ, bahkan ada pemerintah di situ yang menyaksikan pernikahan yang Anda buat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, aku membenci perceraian. Aku membenci itu, Tuhan katakan. Karena itu saudara, jangan anggap remeh dalam pernikahan. Nah, kita masuk kepada poin ini. Bolehkah pasangan yang sudah menikah itu hidup terpisah? Nah, saudara, ini ada landasan Alkitabnya. Jadi saya nggak sembarangan juga mengajarkan ini atau menyampaikan kepada saudara. Dalam Ulangan pasal 20 ayat 5-7, Musa memberikan satu ketentuan kepada Tuhan memberikan ketentuan kepada Musa untuk menyampaikan kepada orang Israel. Apa itu? Bagi mereka yang mau ikut perang, ini Tuhan katakan begini, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya?
Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya apa? Supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawini tunangannya. Jadi 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang mendirikan rumah baru tidak boleh ikut berperang. Yang kedua, orang yang baru membuat kebun anggur dan belum mengecap hasilnya juga tidak boleh ikut berperang. Ya, jadi orang yang misalnya baru berusaha, kemudian dia mau pergi gitu karena ada perang, itu nggak boleh. Artinya Tuhan nggak mengizinkan ini. Orang yang bertunangan dengan seorang perempuan tidak boleh ikut berperang. Di ayat-ayat lain Anda bisa lihat orang yang baru menikah juga tidak boleh ikut perang. Lalu kemudian ini perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru ada nggak dasarnya? Ada. Rasul Paulus menulis ini di 1 Korintus 7 ayat 5. Dia katakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya apa? Supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Ya kan? Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Jangan terpisah. Walaupun itu pisah kamar, jangan saudara. Tuhan larang itu. Firman Tuhan ingatkan kita. Kenapa? Jangan sampai iblis menggoda kamu, ya, karena kamu tidak tahan bertarak. Yang pertama, jangan menjauhi kecuali untuk sementara waktu, supaya kamu bisa berdoa, ya. Bukan karena berantem, bukan karena selisih paham, bukan karena yang lain-lain, ya. Kalau berantem segera berdamai sebelum matahari terbit, kata firman Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa? Karena kalau kamu berpisah, kamu mungkin SKT-an kata orang Medan, kamu tinggal pisah kamar, lalu iblis pasti akan menggodai kamu karena kamu nggak tahan bertarak. Apalagi di zaman sekarang ini Bapak Ibu, Anda buka internet, banyak konten-konten pornografi dan sebagainya akan mengganggu saudara. Mungkin ada WA-WA dari mantan pacar, WA-WA dari orang lain yang kelihatannya perhatian dengan Anda. Itu bisa mengganggu kamu. Iblis akan pakai berbagai cara untuk menggodai kamu. Karena kamu gak tahan bertarak. Ada yang tanya kepada saya, apa itu yang maksud dengan bertarak? Bertarak itu menahan nafsu. Kamu gak bisa menahan nafsu, karena itu jangan hidup terpisah. Jangan hidup mengasingkan diri. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, pada awalnya Tuhan jadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bersatu dengan istrinya. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu menjadi satu daging. Mereka menjadi satu, bukan lagi dua. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bahayanya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang yang sudah menikah tapi kemudian salah satunya si bapak atau si istri karena tuntutan ekonomi terpaksa bekerja di luar negeri atau di luar kota. Bagaimana? Bahayanya apa? Yang pertama, anak-anak Anda akan kehilangan kasih bapak atau kasih ibu. Anak tidak mengenal kasih bapak karena apa? Terpisah dari salah satu orang tua. Ibu lebih mungkin dominan atau bapak yang akan lebih dominan. Karena selama ini peran itu digantikan oleh satu orang saja. Karena itu jangan sampai ini terjadi kepada anak-anak kita. Karena bahaya terjadi nanti pada waktu dia dewasa. Ya, banyak kecenderungan orang-orang yang berada di luar sana yang mengalami kelainan seksual. Kenapa saudara? Karena hal ini juga. Dia di rumah mungkin melihat peranan ayah yang tidak ada, sehingga dia, walaupun dia perempuan, dia berusaha tampil seperti laki-laki. Demikian juga yang laki-laki, dia kehilangan figur ibu, kemudian dia menjadi lebih kewanitaan gitu kan. Lalu banyak hal yang bisa terjadi karena kekurangan atau kehilangan kasih bapak atau kasih ibu. Yang kedua, secara psikologi, anak akan terbiasa dengan ketidakhadiran ayah atau ibu tersebut. Saya punya teman yang menceritakan bagaimana papanya sebagai seorang tentara selalu berpindah-pindah pekerjaan. Kadang-kadang 1 tahun, ini pada zaman dulu, 1 tahun mungkin baru kembali, atau ya setelah ada waktu baru kembali. Lalu kemudian satu hari si bapak meninggal. Nah, apa yang terjadi dengan si anak? Dia biasa aja. Dia seperti tidak kehilangan, walaupun semua orang datang menangis, ya. Dia biasa aja. Dia pada waktu ayahnya dikubur, ya dia menangis, meneteskan air mata. Tapi kemudian dia biasa-biasa aja. Sampai satu hari dia mengalami goncangan yang cukup kuat, yang cukup berat, dan dia tidak mampu lagi mengatasinya. Dia dibawa kepada seorang psikiater, lalu kemudian singkat cerita ditanya alasannya apa.
Dia merasa, dia bilang, aku bingung papaku kemana. Karena selama ini papanya itu ya jauh dari dia. Sehingga dia merasa baik aja, mungkin berapa bulan ini papa seperti dulu, ya papa lagi di luar begitu. Bapak Ibu, secara psikologi, ketidakhadiran Anda sebagai ayah atau ibu dapat mengganggu anak. Karena ini efeknya mungkin tidak langsung, tapi nanti setelah dewasa. Lalu kemudian akan terjadi komunikasi yang tidak efektif. Ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan lebih dari sekedar komunikasi suara. Sentuhan adalah salah satu yang paling dibutuhkan manusia. Seorang anak bayi saja baru lahir, dia butuh sentuhan Anda sebagai ayah atau ibu. Seorang istri butuh sentuhan suami. Demikian juga suami butuh sentuhan istri. Jadi sentuhan itu adalah perasaan yang terhubung, serta kehadiran pasangan ini adalah faktor yang menentukan dalam pernikahan. Ini sangat menentukan. Jangan berpikir, oh kan bisa visi, kan bisa Skype, kan bisa telepon-teleponan, dan bisa, wah Bapak Ibu ini lebih dari itu, ya. Karena itu komunikasi selalu tidak efektif pada hubungan jarak jauh. Apalagi kalau Anda misalnya mungkin sinyal putus, Anda bilang sesuatu yang pada hakikatnya baik, tapi sampainya nggak baik. Wah, ini mengganggu. Saudara. Komunikasi itu punya banyak sekali masalah, dan itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan komunikasi, karena distorsi sedikit saja sudah mengganggu komunikasi. Lalu kemudian akibat komunikasi yang tidak efektif ini, apa yang dapat terjadi? Bisa terjadi affair. Ya, bahasa kerennya sekarang perselingkuhan, tapi itu adalah perzinahan dalam Alkitab. Affair itu perzinahan antara salah satu pasangan, mungkin ada yang di luar sana, dia nggak mampu lagi, mungkin dia tuntutan emosional, tuntutan fisik dan sebagainya. Di saat kesepian mungkin ada orang lain yang memperhatikan dia terus menerus, ada orang lain yang memberikan dia makan, memperhatikan dia, memberikan dia minum, memberikan dia apa yang dia butuhkan. Akhirnya apa? Terjadilah pertama mungkin nggak affair secara fisik dulu, tapi affair secara kejiwaan, terjadi perpaduan jiwa dengan orang lain. Karena apa? Dia kehilangan perpaduan itu, dia kehilangan sentuhan itu, perasaan itu. Saudara, itu sebabnya berhati-hati dengan long distance marriage. Ya, atau yang berikutnya, pasangan mulai memiliki fantasi-fantasi seksual. Bisa saja ini terhadap pasangannya sendiri. Tapi bayangkan kalau itu terjadi terhadap orang lain yang bukan pasangannya, bukan istri atau suaminya. Ya. Nah, lalu kemudian apa? Masalah fantasi seksual ini akan mengarah ke perbuatan onani atau masturbasi, yang akan berakibat atau menjurus ke banyak hal yang akan mengganggu di kemudian harinya. Misalnya suami yang kebanyakan masturbasi dapat membuat apa? Membuat dia kehilangan ritme dalam hubungan suami istri yang sesungguhnya. Karena apa? Dia punya kebiasaan menyalurkan hasrat seksnya itu dengan cara cepat dan untuk dirinya sendiri. Yang penting aku puas gitu. Kemudian pada waktu dia kembali ke rumah, pada waktu dia bersama dengan istrinya, dia juga merasa ya begini, ini yang selama ini kulakukan, yang penting aku puas gitu. Saudara, ini akan berakibat fatal. Itu sebabnya anak-anak muda juga, kalau Anda mendengar ini, hati-hati dengan onani atau masturbasi, karena ini akan sangat mengganggu Anda di kemudian hari, akan membuat Anda mengalami masalah secara hubungan suami istri nanti. Dan tahukah Anda bahwa onani yang terlalu sering dapat menurunkan sensitivitas dalam hubungan seksual. Karena apa? Karena dia terbiasa ereksi atau mengalami ejakulasi dengan bantuan alat, dan kemudian ini membuat dia kurang sensitif dengan hal yang biasa dilakukan suami istri. Efek onani ini dialami oleh individu khususnya yang punya pasangan, ya, orang-orang yang punya pasangan. Dan semakin sering seseorang melakukan onani atau masturbasi, semakin tinggi pula standar yang diperlukan untuk mencapai kepuasan seksual. Nggak gampang lagi. Karena apa, saudara? Karena dia sudah terbiasa memuaskan diri sendiri dan terbiasa cepat, saudara. Hal ini nanti akan mengganggu keharmonisan dengan pasangan. Saya dapatkan ini dari www.klikdokter.com. Anda bisa cari ini di info sehat.
Lalu kemudian apa lagi? Masturbasi yang berlebihan dapat menyebabkan hal-hal negatif lainnya. Apalagi itu? Bagi pria diantaranya akan menimbulkan adiksi, kecanduan. Kecanduan dengan apa? Ya, apapun yang dia lihat, dia bayangkan akan kemudian membuat dia berusaha untuk memuaskan hasratnya. Jadi sangat berbahaya, saudara, bagi Anda yang sering mungkin berpikir ini cara baik untuk bisa tetap fresh, keluar dari tekanan mental ini. Nah, saya ingatkan berhati-hati dalam kebiasaan masturbasi atau onani. Lalu kemudian, kenapa long distance marriage itu tidak baik? Secara tanggung jawab akan berakibat cukup fatal pada satu hari nanti. Salah satu pasangan, misalnya suami, akan berpikir bahwa dia kan punya tanggung jawab cari uang. Maka urusan anak, urusan rumah tangga itu cuma istri gitu. Jadi di mata suami, istri selalu nanti dianggap kurang bersyukur. Kalau dia komplain misalnya, dia mengeluh tentang anak yang ribut, anak yang nakal. Nah suami akan bilang, kamu gak tahu syukur. Padahal aku jauh dari rumah, kamu harusnya gak usah ceritain begini. Padahal bagi istri ini hanya kesempatan untuk dia curhat. Tapi banyak suami yang jauh itu tidak peduli dengan hal ini. Atau istri juga. Tapi kalau istri mungkin lebih jarang ya. Saya kadang-kadang mendengar istri yang jauh, waduh, justru lebih senang dia dengar cerita di rumah. Tapi suami selalu katakan, kamu gak tahu syukur, aku cari uang, ya aku kan tulang punggung dalam rumah tangga, ya sehingga dia gak terlalu memikirkan istri. Bapak Ibu, saya katakan itu sebabnya long distance marriage punya efek-efek yang sangat berbahaya. Karena banyak hal yang dapat terjadi kepada keluarga. Sebagai anak Tuhan, mulailah berdoa agar engkau kembali disatukan di kota yang sama, di daerah yang sama, di tempat yang sama. Jangan sampai iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk merusak rumah tanggamu. Berhati-hatilah, doa. Kalau Anda berdoa, Tuhan pasti sediakan. Yang berikutnya, suami atau istri bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Kalau mungkin gaji yang ada di kota ini tidak besar, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Jangan harap berlebihan. Banyak istri berharap berlebihan. Banyak anak berharap berlebihan. Kalau Tuhan berikan kau gaji misalnya sesuatu yang cukup untuk kebutuhan saat ini, cukupkan dirimu dengan itu. Jangan tuntut berlebihan, jangan harap berlebihan. Percayalah, Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhanmu. Jangan hidup dengan cara yang lama. Jangan hidup lagi dengan berfoya-foya glamor. Sehingga apa yang ada pun gak pernah akan cukup Bapak Ibu. Tapi puaskan dirimu. Firman Tuhan ingatkan kita. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau misalnya alasannya pendidikan anak. Mungkin Anda perlu bicara dengan anak Anda. Anakku supaya papa kembali. Kamu kerja, kamu sekolah di sekolah biasa ya. Atau kamu homeschooling. Kita homeschooling di rumah. Banyak cara Bapak Ibu. Kembalikan suami Anda, kembalikan istrimu ke rumah, jadikan itu doamu, perjuangkan itu, supaya keluargamu kembali utuh. Tuhan Yesus memberkati doa saya agar Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan renungan ini bukan sekedar menjadi renungan, tapi menjadi sesuatu yang membuat Anda semakin percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari doakan, perjuangkan keluargamu untuk kembali utuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam keluarga Indonesia.